Halo Halo guys, balik lagi di Seeker. Seeker dengan Glenn di sini dan Resa di sini. kita berdua nih mau ngebahas. Nah, gini bro pernah nggak sih berpikir gitu ya bahwa di dunia ini teh apa yang terjadi di dunia itu ada yang ngatur, bro? Diatur ya. Selain ya Semua Tuhan ya? ya, ini mah yang ngatur bahwa Sekelompok orang berarti ya Sekelompok ngaturnya orang. ya. Berarti kayak contohnya seperti perekonomian dunia, Nah, semua politik dunia juga. dunia, tragedi dunia, wabah, Wabah. pokoknya menguasai dunia aja. Itu tuh dikontrol sama sekelompok orang. ya, suatu mekanisme yang bisa ngontrol, kuat, kaya, tersembunyi, ngerti nggak? Nah, selalu di belakang layar ya. Nah, Iya sih. Nah, ini kita mau bahas sekelompok orang itu yang namanya dikenal dengan Illuminati dan Freemason. Freemason dan Illuminati ya. Nah, dia tuh organisasi yang ya gimana ya kita bilang, nggak ada yang mengakui keberadaannya, tapi banyak kejadian itu melatar belakangi perilaku mereka gitu. Tapi ini semua teori konspirasi ya, Konspirasi. jelas ya, teori konspirasi yang apa namanya tuh ya buktinya sebenarnya belum ada gitu. Cuman ada. memang ya dari kalau kita lihat dari lambang-lambang atau apa Ya kalau bro lihat di dolar Amerika, Iya, suka iya. ada tuh lambang yang mata itu lambang segitiga piramid ada mata satu ya. Iya. Nah itu kan lambang sebetulnya. Sebenarnya Itu lambang yang mereka ciptakan kan. Jadi banyak teori yang mengatakan ini benar atau tidak benar, ini hanya konspirasi. Tapi ya ini konon dia tuh mengendalikan 60% perekonomian di dunia. Dunia ya, Gila 60% dunia. Jadi apa yang terjadi di dunia ini perekonomiannya itu 60% di Dan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang kaya sekali ya. kaya, masih harus kuat. Mhm. Nah, contoh-contoh yang peristiwa yang diatur itu kalau permisah Seeker dan Bro ingat itu yang WTC ya? WTC yang ditabrak apa itu 11 itu kan. 11 September, September 2001 2001 ya. Itu infonya itu dari dia. Dia yang ngendalin. Dia yang ngendali. Wow. Sampai ekonomi Amerika tuh lumpuh loh. Tapi sekali lagi ya, ini teori konspirasi ya. Oke, yang kita dapetin datanya ya. Dan kita akan share ke Seeker Family. Dan itu kan yang menyebabkan dia kan, dan kalau kita tahu tentang Timur Tengah ada satu kelompok teroris yang terkenal tuh, Al-Qaeda. Al-Qaeda. Benar-benar. Gila nggak? Semua orang pasti tahu Al-Qaeda. Terus bro tahu di Indonesia yang di Papua tuh yang Emasnya banyak ya? Freeport Freeport. itu pun dikelola mereka. Dikelola sama mereka ya. Wah. Sama dulu di Libya tuh ada yang penggulingan Muammar Muhammad Gaddafi. Gaddafi. Digulingin sama mereka Sama juga. mereka juga. Wah. Dan dengar-dengar kabar juga Perang Dunia 1, 2 pun Perang Dunia 1 mereka yang bikin. Mereka yang bikin. Nah, Sampai ya balik lagi ya, sekali lagi ya, Family Seeker ini teori konspirasi ya. Ya. Kita hanya menyampaikan data yang Ya. kita dapat kalau John F Kennedy juga dibunuh karena dia, oleh mereka. karena Soekarno dilengserkan juga oleh sama mereka. Wah, Karena waktu itu mereka ya menurut infonya tuh John F Kennedy sama Soekarno itu tidak mendukung Freeport dikuasai oleh asing. ya karena Bung Karno itu pengennya Freeport itu Waktu itu- dikelola oleh bangsa sendiri Nah, dan dan didukung oleh John F. John F Kennedy. John F. Kennedy-nya dibunuh, Nah, Soekarno dia mungkin susah melengsarkan Presiden Amerika, makanya dibunuh. Dan yang kebetulan lagi pergantian zaman Soeharto, langsung Freeport asing. Bro. Iya sih benar juga ya. Dan di kelompok ini pun terkenal dia punya teknologi itu HAARP. Kalau kita baca tuh High Frequency Active Aurora Research Program. Dia tuh bisa ngirim apa gelombang ya, Gelombang untuk menciptakan gempa bumi atau gempa tsunami. bumi atau tsunami ya. Wah, Ngeri jadi ya? Jangan-jangan- tsunami ini yang kemarin yang heboh di Aceh kan, Ya, itu tuh bisa pakai bisa gelombang gelombang itu itu. ya. Wah, ngeri juga ya. Ngeri ya. Walaupun ya secara teori orang bilang itu pembelahan Iya. tanah di laut, tapi ya mungkin yang tidak disadari kalau itu buatan manusia bagaimana, bro? Wah, itu dia tuh. Gila nggak hidup mati manusia tuh mereka yang Mereka yang ngatur bikin ya. dengan keuangan yang mereka pegang gitu. Dan nama ini sekali lagi kita sebut ini namanya Illuminati dan Freemason ya. Memang ya ini nggak terkenal ya, mungkin nggak mungkin orang ini apaan sih, tapi buat saya, buat kita di konspirasi ini bahas sesuatu yang ada gitu tah. Oke, jadi kita akan bahas nih ya Kelompok tentang ini. kelompok ini. Siapa sih mereka? Tujuan Tujuan mereka. mereka dan gimana mereka bisa berdiri. Ya. Jadi simak terus guys. Oke bro, jadi Family Seeker juga kan pengen tahu nih bagaimana kelompok ini tuh terbentuk. Nah, sebelum terbentuk, kita harus tahu dulu. Pasti juga Family Seeker nanya, bro. Bedanya apa sih Freemason sama Oh iya, ini tuh dua kelompok yang berbeda Pasti ya. orang nanya loh, gimana? Apalagi menurut saya Freemason, banyak ya. orang lebih taunya Illuminati. Iya sih. Tapi sebenarnya sama, yang membedakan sebenarnya itu dua organisasi yang berbeda, bro. Dua kelompok ya. Dua Ya, organisasi cuma ya. Freemason tuh angkatan yang lebih tua lah. Lebih tua ya. Lebih awal dia. Lebih awal. Beda itu. Itu Ya. dua organisasi beda, tapi sekarang sih Mereka konspirasinya tuh udah gabung bersatu. ya. Jadi kalau saya akan bahas dulu Freemason nih, bro. Oke, Freemason. Freemason itu dibentuk pada abad 17.
Kalau bro tahu itu ada istilahnya Ksatria Templar. Ksatria Templar, oke. Nah, Ksatria Templar itu dibentuk pada zaman waktu perang salib. Jadi waktu menguasai Yerusalem. Iya. Nah itu tuh dibentuk untuk perziarah yang mau masuk ke Yerusalem supaya nggak dirampok bro. Oh, jadi banyak peziarah-peziarah yang ingin berziarah di Kan Yerusalem. itu Yerusalemnya dikuasai itu. Pasti kan banyak rakyat yang harus masuk ke sana. Peziarah nih ya, mau Itu sana. banyak yang dirampok. Oke. Nah, Dirampok dan dibunuh ya. Dirampok dan dibunuh dan raja-raja di Eropa itu membentuklah Ksatria Ksatria untuk Templar, menjaga. untuk menjaga mereka. Oke. Nah, akhirnya Ksatria Templar itu malah jadi bertambah pesat. Makin berkembang ya. Kekayaannya pun banyak. Kenapa? Karena para perziarah pada saat dia masuk Yerusalem baik yang ngasih tips, Ngasih ibaratnya. upeti lah, Ya upeti. Zaman dulu nggak ada uang lah bro, mungkin Iya, ya. iya, Ya mungkin ngasih emas, ngasih apa. Akhirnya raja bangsawan pada yang suka. Lama-lama jadi berkembang ya. Berkembang. Oke. Sampai ada infonya tuh satu raja Prancis Louis ke-7 sampai memberikan tanah properti gratis. Oh, ke Ksatria Templar ini ya. Jadi dia orang-orang yang mungkin kalau kita bicara sekarang mungkin superhero lah bro. Iya. Jadi orang yang menjaga supaya kondusif gitu loh. Iya. Satpol PP bro mungkin. Nah, Terus? nah dia tuh tapi kan akhirnya makin berkuasa makin besar. Berkembang. Biasa bro hidup itu. Di atas pasti baik ada yang nggak suka. Iya. Pemerintah sendiri itu jadi akhirnya nggak suka gitu ya. Karena kan udah dikasih tanah, sampai sudah punya pulau, sampai pajaknya pun diistimewakan, Ksatria Templar ini tuh. Akhirnya ada Raja Philip tuh mau yang menguasai Prancis waktu itu mau menghancurkan Ksatria Templar itu. Oh, jadi gini bro, dipersingkat lagi ya. Jadi pertamanya tuh justru Raja Louis yang ke-7 ini ya ngasih tanah ya ke Ksatria Templar. Karena ini mereka makin berkembang, nah sampai ke tadi siapa Philip Raja ya? Philip. Raja Philip tuh mereka nggak suka karena Nggak takut suka. pemerintahannya kan takut keganggu nih karena makin besar. Jadi kayak negara dalam negara. Oke, mereka akhirnya nyerang si Ksatria Templar tersebut. Ya maksudnya bukan nyerang sih ibaratnya ya namanya raja dia mendiskriminasikan, dipenjarakan, dituduh sesat, penyembahan berhala, Intinya sampai mereka pengen ngebasmi si di Ksatria zaman Templar itu ini yang ya. menurut saya agak unik dituduh homoseksual bro. Wow. Ksatria Templarnya gitu kan, cuman aneh juga gitu. Iya. Jadi si Ksatria Templar Templar ini itu mau dibasmi. Oke, kan dibahas sama tadi Dibasmi Raja Philip oleh ya. Raja Philips dan kelompok-kelompok gereja Katolik lainnya. Zaman dulu kan Paus berkuasa juga. Oke. Jadi banyak yang nggak suka nih karena takut Ksatria Templar ini berkuasa terlalu tinggi. Iya. Akhirnya coba dibasmi ya. Dibasmi. Tapi kan ya namanya dia juga bertahan hidup nih. Iya. Dia melarikan diri bro ke berbagai wilayah. Jadi nggak semuanya dibasmi habis dan mereka tuh akhirnya kabur ke berbagai daerah. Dan yang paling dalam sejarah Freemason ini yang terpenting itu adalah saat dia kabur, ada sekelompok orang yang kabur ke Skotlandia. Oh, ke Skotlandia nih Skotlandia. ya. Jadi Raja Skotlandia Robert the Bruce saat itu mendukung sekali Ksatria Templar ini. Dia menerima, karena dia dimusuhin juga oleh yang lain. Paus Raja Philip itu iya. namanya politik lah bro. Politik. Orang penting datang ya dia mendukung kan bro. Iya. Jadi istilahnya diterima sama Raja Skotlandia ya. ya. Jadi waktu itu tuh Ksatria Templar ini tuh disuruh bergaul dengan arsitek Skotlandia. Arsitek Skotlandia ya. Istilahnya itu. Nah ini lebih ngeri lagi bro. Gimana? Mason bro. Oh, arsitek tuh di Skotlandia tuh namanya Mason. Baik lagi, Freemason. Freemason. Itulah awalnya terbentuknya bro. Oke. Jadi awal terbentuknya Freemason itu dari Skotlandia ya. Mereka tuh masuk ke Skotlandia. Bergaul dengan arsitek Skotlandia yang bernama istilahnya Mason. Jadi Freemason. Nah karena si Templar ini kan bergaul dengan Mason-Masonnya Scotland yang berarti arsitek, mereka akhirnya menciptakan Freemason dan logonya itu jangkar dan garis. Berkaitan dengan arsitek ya? Arsitek ya, jangkar orang tahu lah. Jangka Sorry bukan jangkar, jangka. Jangka dan penggaris ya. Dan di tengahnya itu ada huruf G. Oke. Nanti mungkin tongolin gambar di sini kan. Nanti ditongolin. Nah, G-nya itu tuh ada singkatannya ya? Great Architect of Universe. Oh, jadi mereka tuh pengen menjadi arsitek dunia berarti kan? Universe kan? Udah nggak mau lagi arsitek komplek. Diatur dunia sama mereka kan? Jadi dia mau membangun dunia menurut model mereka gitu. Dan konon katanya nih, bahasa kunonya di Indonesia nih. Bahasa kunonya jangka. Jangka itu adalah paser. Dan bahasa zaman kuno penggaris itu penajam. Nah, bahasa kuno Indonesia ya. Kalian bisa tanya lah ke kakek nenek ya, atau kita ya. Di Google lah pasti bisa lah. Jadi jangka itu paser dan penggaris itu penajam ya. Dan sekarang ini
kan Jakarta mau pindah ibu kota nih, Iya, iya. Kalimantan. Dengar Pasti nih. semua tahu. Gosipnya dengar, gue juga Ya kan? dengar. Dan Konon katanya ya. ibu kota itu di Kalimantan terletak di Kabupaten Penajam Pasir. Bro. Wah, gila bisa pas banget ya. Ya berarti Kabupaten Jangka Penggaris. Iya benar. Bisa pas. Berarti Indonesia. Ngeri nggak? Jadi kita nggak tahu. eh, Kita nggak tahu ini masuknya kemana nih. Jadi ya, Indonesia juga termasuk. Ya ini menurut teori konspirasi ya. Nah, kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak boleh menuduh juga, cuman ya Indonesia termasuk kok pantauan kebetulan dalam sekali, Freemason gitu kan. ya. Benar-benar juga. Nah, dan Freemason itu dia punya ciri-ciri style kan Iya. Freemason. Jadi arsitek, selain simbol yang tadi jangka sama penggaris style ya. bangunannya itu yang terkenal itu adalah lantainya yang hitam putih kayak catur. Oh, kayak catur tuh hitam putih ya. Dan di depan rumah itu yang ada dua pilar. Pilar 2 ya. Ya, Itu dan- ciri-cirinya sih. Jadi ya biasanya kalau bangunan seperti itu di Eropa itu penganut Freemason. Dia mau menunjukkan bahwa dia tuh ada. Walaupun tidak menunjukkan secara legal Freemason tuh Iya, ada. Dan mereka juga adalah penganut ajaran Mesir kuno ya. Dia tuh Namanya penganut agama Madonna. Kabalah. Kabalah. Penganut Kabalah ya. Kabalah. Waduh. Dan menurut gosipnya nih, Bo lagi bro. Siap. Ini terlalu menjiwai nih saya nih. Gosipnya itu Barack Obama tuh Anggota. bagian dari Freemason. Wah. Ngeri nggak? Dan saya tim seeker dan kita, Iya. jadi kita mencari tahu nih tentang Iya, iya, Freemason. iya. Dan ada lagi satu lagi cerita yang saya tahu Kita pernah lihat videonya ya, kalau salah video ya. Jadi Donald Trump itu dia pernah pidato. Donald Trump nih. Donald Trump. Pidato Dan video itu udah hilang. Udah di take down ya. Ya, udah nggak ada. Tapi kita sempat nonton. Kita sempat nonton. Donald Trump itu bicara bahwa dia dulu adalah bagian dari organisasi ini Tersebut gitu ya. tersebut. Dia sebutin. Memang dia nggak bilang kalau misalnya Freemason gitu enggak. Dan dia keluar saat jadi presiden dan dia akan melawan organisasi itu. Makanya Trump sekarang jatuh kali ya. Jatuh dan dia mau Kan sempat makanya kemarin tuh pendukungnya Trump juga kan sampai demo kan. demo kan supaya Di Trump naik Capitol lagi. kemarin kan. Tapi memang organisasi ini kuat bro. Wah, ya memang dia kan mau play God untuk dunia ini gitu bro. Menjadi Tuhan ya. Yang ngerinya kan itu, yang polisi keras tahu kan, bahwa cerita ini tuh bagian dari hidup kita loh mungkin. Iya sih. Yang kita tidak sadari gitu. Iya. Mungkin menimpa kita, mungkin kita sangat sadari gitu bahwa Iya, mekanisme dunia ini udah ada yang atur gitu. Iya ya, ngeri juga ya. Waduh. Nah, setelah beres bahas Freemason, kita bahas Illuminati. Illuminati. Nah, gimana bro? Jadi Illuminati itu lahirnya tuh gara-gara waktu zaman waktu itu pemerintah pusatnya tuh otoriter. Dia semena-mena lah terhadap para ilmuwan. Tapi memang zaman dulu rata-rata pemerintah tuh absolut bro. Iya sih. Nah mereka tuh nyerangnya ke para ilmuwan. Nah, salah satu yang membuktikan teori yang dipunyai oleh pemerintah itu. Betul. Jadi ada salah satu penemu yang namanya tuh Galileo Galilei. Nah dia bersama para ilmuwan yang lainnya. Nah tunggu dulu bro, Galileo Galilei itu penemu apa dulu? Bumi bundar kan? Bumi bundar. Bumi bundar kan? Dulu kan orang pikirnya tuh datar. Kita Ya. tuh pasti ada ujungnya gitu. Padahal Ya, bumi datar kita kan? tuh muter gitu. Dia tuh dulu membuktikannya hal itu. Nah karena itu tuh kan pemerintahnya tuh nggak setuju. Nggak setuju. Jadi dia tuh membentuk bersama teman-teman ilmuwan ya. Dia tuh membentuk perkumpulan rahasia untuk menyelamatkan temuan-temuan yang ada. Nah mereka tuh jadi kayak ngumpet-ngumpet dari pemerintahan. Waktu itu tuh Galileo Galilei itu mengamati tentang matahari. Nah waktu itu pemerintah pusat itu tuh mikir matahari itu tempat kediamannya Tuhan. Nah, tempat tinggalnya lah. Gitu kan. Ya itu tempat kediamannya Tuhan. Tapi setelah diteliti oleh Galileo, itu hanya pusat tata surya bro. Pusat tata surya gitu. Nah karena itulah dia dianggap sesat. Dan dia diasingkan sampai meninggal. Kan beda kan kalau zaman sekarang tuh peneliti di sama pemerintah tuh didukung Betul. Karena kan zaman sekarang lebih demokratis bro. Nah yang tadi bro bilang penemu Galileo ini kan penemu kalau bumi itu bundar. Nah itu juga dianggap sesat banget. Nah jadi dari perkumpulan ilmuwan Eropa ini yang baper nih, yang pemerintah kan, lahirlah Illuminati. Yang artinya tuh yang tercerahkan. Ngeri ya. Tapi gue kalau lihat bahasa tercerahkan kayak menguasai dunia banget lah dengan ilmunya. Nah makin lama perkumpulan ini tuh jadi amat besar. Gitu kan, amat besar dan mereka tuh bergerak bersama-sama dengan Freemason itu. Tadi. Karena satu visi. Visinya sama. Makanya mereka itu berdua tuh bisa nyambung gitu kan. Jadi dua kelompok yang besar, satu visi nyambung. Yang satu punya uang banyak, yang satu mungkin ilmunya kuat. Kuat, para ilmuwan yang jatuh kan. Freemason kan para Templar yang punya uang nih.
Gitu. Nah, Dan mereka juga punya simbol. simbol. Nah, saya tuh pas mau bicara tentang simbol Illuminati, pasti pemirsa Seeker itu agak bingung. Tapi simpel bro. Orang pas saya mau jelasin ini, tinggal Google $1 aja. Itu kan jelas. $1 Amerika nih ya. Nah, Amerika jadi ya. logonya dia itu piramida, di atasnya ada mata. Oke, jadi piramida di tengahnya ada mata atau di tengahnya? Di Ya. tengah di Tapi piramida. konspirasinya itu mata itu tuh bro. Kalau bro lihat itu film Lord of the Ring. Oh iya, yang Sauron itu. Lord of the Ring, betul. Yang betul. makanya Frodo aja mau dibuang cincinnya untuk dimusnahkan aja dia nyumput-nyumput bro. Iya. Karena mata itu tuh seperti kayak mau melihat dunia. Iya. All seeing eye sebutnya ketiga. Jadi dia mau sudah melihat digambarkan lewat Lord of the Ring itu tadi. semua. Ya jadi ibarat ya kita zaman dulu sekolah lagi ujian mata guru kan gitu. Dia mau melihat semuanya bro. Ngerti nggak? Dan Lord of the Ring. Dan kalau bro lihat lagi, itu ada produser Despicable Me yang Illuminati. Kan Papuanya mati satu. Papuai, mati satu ya. Ya itu mungkin salah satu simbol juga konspirasi yang kita nggak tahu. Mereka kan disebut minion kan. Ya, jadi pengikut buat ya. pemirsa Seeker mungkin buka Google, lihat logo $1, mata tuh simbolnya piramida. Oke. Nah, piramida itu kalau kita hitung secara tingkat tuh 13 tingkat. Bro. 13 tingkatan. Itu ada artinya juga ya? Ada artinya juga bahwa itu tuh 13 koloni yang pindah dari Eropa tuh membentuk negara Amerika. Oh, jadi mereka ini yang membentuk Jadi negara konspirasinya Amerika, ya? itu yang terjadi itu apa? Bahwa Amerika itu dikuasai oleh Illuminati. Iya. Amerika itu Kan dari terbentuk Eropa, ya. dia pindah. Iya betul. 13 koloni. Dan di bawah piramida paling bawah itu ada huruf Romawi yang artinya itu 1776 bro. Itu artinya tuh kemerdekaan Amerika dan pendirian Illuminati secara konspirasinya. Ya dan kalau bro lihat nih, saya agak lihat dulu di atas ini. Saya agak waktu baca, saya lihat ini tuh ngeri juga gitu. Ngeri ya. Gila loh dijadiin mata uang dunia dengan logo itu. Dan ada tulisan juga ya, Di tulisan bawahnya, Romawi ya. di bawahnya ada tulisan Romawi ya. ada. Tulisannya Yaitu Novus Ordo Seclorum. Seclorum ya. Yang artinya tuh tatanan dunia baru bro. Bayangin, tatanan, ya mungkin Ini lambang-lambang semua nih. baru loh, menguasai dunia loh. Dan di atasnya itu ada tulisan Annuit Coptis yang artinya telah disetujui. Wah, ngeri juga ya. Jadi telah disetujui tatanan baru 13 koloni dengan mata yang melihat dunia. 13 orang itu membentuk Illuminati. Konspirasinya. Ngeri nggak guys? Ngeri nggak? Ngeri banget. Dan itu tuh kalau menurut saya logo itu tuh banyak dilihat di mana-mana. Ya sekarang dolar Amerika loh gitu kan ada kan. Saya pernah baca satu artikel tuh yang menceritakan bahwa di film kartun ini ada logonya. Iya. Jadi diselip-selipin bro, supaya orang tuh Simbol-simbolnya tanpa mereka disadari ke brainstorming masuk pemikiran ke kita. alam bawah sadarnya ya. Ya. Penonton ya. Nah bro, jadi apa sih sebenarnya tujuan mereka nih dua kelompok ini tuh kan? Intinya ya pingin satu kekuasaan. Satu kekuasaan dengan satu pemimpin ya. Yang New World Order. New World Order. Nah, intinya. Dan akhirnya bahkan nih bro yang saya dapat informasi ada satu banker terkenal namanya itu Amstel Rothschild kalau saya tidak salah. Iya betul. Dia itu banker dan dia itu banker yang paling keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah. Ya kalau kita mau bahas tentang Rothschild ini panjang lah ya. Panjang. Ya intinya dia tuh seorang banker yang kaya sekali gitu kan. Bahkan kekayaannya sampai 15.000 triliun guys. 19.000 triliun rupiah ya. Bill Gates 1.000 triliun. Cuman anehnya kenapa si Rothschild ini nggak masuk Majalah orang-orang kaya Forbes itu ya? Biasanya kan ada majalah yang mengisikan orang-orang ya, Bill kaya Gates pernah jadi nomor satu kan. Dia punya 1.000 triliun ya rupiah ya. Ini 15.000. 15.000 triliun. Apakah ini konspirasi atau enggak? Iya. Dan mereka berarti terselubung ya. Terselubung. Karena nggak boleh kelihatan ini Bas. Nah, kan udah tahu nih apa tujuannya apa. Nah, apa yang harus mereka lakuin untuk mencapai tujuan New World Order itu? Iya. Nggak mungkin dong untuk menguasai dunia dia nggak melakukan sesuatu dong. Ya. Tapi simpel bro. Oke. Paling nomor satu tuh apa? Ngumpulin duit bro. Duit. Pasti. Duit nomor satu. Kekuatannya untuk mengumpulkan itu tuh duit. Nah, caranya untuk kumpulin uangnya gimana nih mereka? Nah, jadi kan yang bangkar yang kita bilang tadi nih yang terkenal ini kaya banget ini bro. Rothschild tadi ya. Si Amstel Rothschild ini dia tuh punya 2 anak yang mengelola banker papanya ini. Nathan dan Jacob. Oke. Ya namanya Jacob Rothschild, Nathan Rothschild ya. Dan pada saat itu tuh terjadi perang antara Prancis dan Inggris bro. Oke, waktu itu lagi perang ya benar-benar. Terus. Nah ini orang yang gue bilang nih jago juga kayak orang Chinese dagang bro. Iya sih. Nah jadi si Nathan itu banker juga kan kalau perang butuh dana bro. Betul. Inggris itu minjem duit ke Nathan ya. Rothschild. Oke. Sedangkan Prancis
ke Jacob Rothschild. Ke Jacobnya. Jadi dia udah gak peduli siapa yang menang ya, kalah. di perang itu ya. Yang penting duitnya dari mereka aja. Gila guys, otaknya nih. Minjem duit kan bunga loh bro. Gila ya, bunga berbunga ya. Dan dia tuh ya zaman dulu kan beda sama sekarang bro. Iya. Zaman sekarang tuh kalau kita bicara saham nih, tinggal Google bro. Iya, banyak internet ya. Aplikasi-aplikasi udah jelas. Zaman dulu tuh enggak. Jadi permainan Rothschild ini, keluarga Rothschild ini tuh bermain saham bro, digoreng sahamnya. Kalau orang tahu istilah goreng saham, ya saya kurang expert di saham nih. Tapi seperti inilah gambarannya ini. Jadi waktu Prancis Inggris perang itu, udah tahu nih Inggris bakal menang. Oke. Dia jual sahamnya bro. Dia jual sahamnya. Karena dulu nggak ada media dan keluarga Rothschild ini punya nama, orang ngikutin dia lah. Iya. Ya, pasti kan orang kayak zaman dulu kita ngikutin panutan bro. Sampai sekarang juga masih Pasti gitu kita, bro. Jadi dia jual, kaget semua banker. Kenapa tiba-tiba jual? Ikut jual bro. Mereka ngikut jual saham mereka. Berarti kan sahamnya hancur nih Inggris. Sampai jatuh banget. Dibeli semua. Padahal dia tahu Inggris mau menang. Setelah mereka sahamnya di bawah, dibeli semua sama. Karena Inggrisnya menang. Dia tahu Inggris menang. Okay. Pasti Inggris kalau negara menang perang kan pasti ekonominya meningkat. Iya betul. Dia beli pas murah, pas ekonomi Inggrisnya mulai pulih, ya. jual lagi bro. Jadi untung berlipat-lipat. Berlipat-lipat dari situ mereka kaya sekali. Gila ya. Jadi udah sama perangnya didanakan, ekonomi negaranya udah dikuasai bro, secara nggak langsung. Bener. Bro tahu nggak di Indonesia tuh bank yang Bank Indonesia. Bank Indonesia ya, yang mencetak uang. Ya, itu kan punya pemerintah lah ya, punya pemerintah kan. Yang di bawah kebijakan Menteri Pemerintah Indonesia lah ya. Nah di Amerika itu bukan Bank Indonesia, istilahnya The Fed. Oh, jadi yang kelola tuh bank swasta ya? Bank, dan uniknya ya itu sampai ya, hari ini loh. Bank hari ini yang The Fed ya. Uniknya itu The Fed tuh maksudnya nyetak uang bro. Nyetak uang ya. Dan secara konspirasi itu apakah itu di belakang swasta kan? Iya. Apakah itu grup Illuminati juga? Nah, itu yang harus kita pelajari. Cuman faktanya yang tadi bro bilang kan, Amerika itu yang dari uang $1 itu kan ada simbolnya Illuminati tadi. Penguasanya. Karena dicetak oleh The Fed tadi kan, itu adalah bank swasta bukan bank pemerintah. Betul. Wah, berarti kan ngeri banget ya. Ngeri banget. Setelah mencari modal, yang pertama kan cari uang nih. Cari uang. Mereka udah dapet nih kan. Nah, dia yang kedua harus menciptakan apa nih bro? Sebuah organisasi internasional bro. Yang istilahnya diakui sama semua negara. Jadi ngedirin sebuah organisasi internasional yang diakui sama semua negara. Kan sulit kan? Tiap susah. Negara kan punya pemerintahan masing-masing. Iya, susah kan. Dia gimana caranya supaya bisa diatur, diatur sama satu organisasi ini kan. Nah, sebelum disebut apa organisasinya, nah bro cerita sejarahnya dulu. Jadi cerita sejarahnya gini, mereka tuh termasuk yang merancang perang dunia pertama. Itu tuh diotaki atau ya pencetusnya tuh adalah Albert Pike. Itu tuh salah satu orang yang membuat perang dunia pertama. Betul, itu tuh dia tuh seorang pemimpin dari Freemason. Ngeri nggak? Gila kan? Ngeri. Perang dunia 1 diatur sama si Albert Pike ini kan? Karena gini, kalau udah perang, udah pasti kan ada menang, ada kalah, dan negara-negara itu akan rugi. Betul. Ada kehancuran. Yang menyebabkan pasti banyak negara yang pingin akhirnya ngapain sih perang, mending bersatu. Betul. Makanya terciptalah Liga Bangsa-Bangsa. Tapi ternyata Liga Bangsa itu tidak cukup menyatukan. Kurang cukup menyatukan, betul. Makanya apa yang dilakuin bro? Nah dia tuh membuat Perang Dunia Kedua. Lewat Hitler. Ya semua udah tahu lah. Kalau kan pasti tahu Hitler lah yang kumisnya di sini kan. Pasti tahu lah, filmnya udah ada di mana-mana. Nah bahkan waktu itu tuh Hitler lagi pidato. Itu tuh di belakangnya ada lambang Illuminati, yang mata itu tuh. Ya, yang mata itu kan. Jadi Perang Dunia Kedua nih mereka ciptakan. Nah itu tuh mereka tuh untuk mengatasi jadi kan udah pasti kan rugi lagi nih. Udah tahu Liga Bangsa tidak cukup menyatukan negara-negara di dunia. Betul. Gimana caranya supaya akhirnya semua negara bersepakat untuk mendirikan yang sekarang kita kenal lewat Perang Dunia Kedua kan. Nah akhirnya mereka ini bersatu, yaitu PBB. Jadi PBB itu menurut saya bro, itu kayak pedoman yang kita pakai loh. Betul. Jadi semua aturan pemerintah di semua negara itu harus mengikuti aturan pedoman. Pedomannya PBB. Contohnya yang paling besar apa? WHO bro. WHO ya. Corona sekarang ini semua aturan apa yang kita usulkan masker itu pedomannya dari WHO bro. WHO keluar. Dari itu secara konspirasi diciptakan oleh dua grup itu bro. Iya betul. Illuminati, Freemason. Iya. Jadi secara tidak langsung ya kita tuh udah di dalam tataran dia, bener nggak? Dan PBB itu kan bergerak di banyak bidang bro. Contohnya IMF,
yang suka IMF. minjem uang. Itu kita waktu Ya, 98 tuh. ekonomi Yang ya, kita ya. moneter kan minjem duit dari IMF. Dia minjemin duit dengan bunga. Dia memberikan bantuan-bantuan melalui WHO. Kalau bro tahu UNICEF, ya anak-anak tuh artis-artis Hollywood banyak. Iya, betul. Jadi mereka bergerak di dalam, jadi terselubung dengan alasan kemanusiaan. Betul. Tapi secara langsung kita dikuasai dia. Ya betul juga ya. Itu PBB. yang ngeri kan. Hebat otaknya mereka ya. Ya, karena ini orang-orang ilmuwan Dan bahkan orang istilahnya kaya. ya bisa terjadi perang dunia ketiga nih bro. Itu kan yang istilahnya kita ya semua yang saya tahu ya, agama juga ya banyak bilang kalau ya akan ada perang dunia ketiga nih. Ya pasti. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Kita kan yang tahu nih. Kita nggak tahu. Cuman menurut saya mungkin ke depannya perang dunia ketiga. Dan sekarang tuh hampir semua negara jadi bagian dalam PBB. Ya betul, semua negara ya. Dan dalam sejarah Indonesia di negara kita tahun 65 itu Soekarno pernah keluar bro. Oh satu-satunya negara yang pernah keluar dari tahun dari PBB 66 tuh? Ya mungkin salah satunya. Tapi di sejarah kita tuh tahun 65 ya. 65 tuh Soekarno pernah keluar. Keluar dari PBB. Dan yang anehnya 66 tuh gabung kembali di bawah pemerintahan Soeharto bro. Setelah Jadi Soekarno-nya lengser. Jadi kita udah tidak bisa lagi keluar mana-mana. Ya berarti kan teori konspirasinya ya kita bisa bilang tadi kan, Ya. kalau yang pertama kita bilang tuh, kalau apa namanya itu Bung Karno apa sama John F Kennedy itu kan, Ya sama ini. bisa mati John F Kennedy dan Bung Karno-nya lengser. Dan yang ngerinya lagi nih guys, yang saya dapat beritanya nih, Donald Trump tuh sempet mau keluar dari PBB. Oh iya, dia pernah bilang kan mau keluar dari Ya, PBB kan. karena dia nggak suka lah. Dia mungkin tahu sesuatu yang di pidato dia tuh yang saya cerita di awal Yang tuh. tadi Bro bilang kan. Ya, yang dihapus semua itu. Kita pernah nonton videonya Dan kan. buktinya kan lengser. Lengser. Jarang loh bro, yang sepengetahuan saya dalam sejarah Amerika tuh rata-rata presiden Amerika tuh 2 periode. Betul. Rata-rata loh, hanya ini yang 1 periode. Betul. Dan ya Makanya mungkin Donald Trump tidak rela karena ada suatu tatanan di belakangnya. betul. Dan menurut gosipnya juga ini kan seperti dilengserkan. Belajar kan? Makanya pendukungnya Trump kan nggak terima kan, nggak suka sampai kemarin katanya ada korban 4 orang yang mati tuh Ya. di Kapitol ini kan. Dan yang tadi saya bahas di awal, Muammar Gaddafi itu di 2011 bro. Oh iya baru kena video. Ini yang ada agak, dia pernah bicara yang dia dilengserkan nih. Nah, Dia bicara bahwa nanti suatu saat akan ada virus dan ada vaksin. Dan terbukti 2020 ini COVID. Kita nggak tahu nih bahwa ini sebenarnya suatu kebetulan Ya. atau emang konspirasi dari Illuminati dan Freemason Ya. yang menyebabkan ini. Kalau nanti COVID, tak lagi ada. Sekarang udah mulai keluar vaksin bro. Iya sih betul juga ya. Ya ngeri juga. Jadi ya mungkin ya tujuan dari Illuminati dan Freemason ini kan pengen membuat satu pemerintahan dipimpin oleh mereka. Ya, mungkin aja dari apa si COVID ini kan bikin sekarang kan stuck semuanya kan. Iya. Ekonomi jadi sulit. Mereka mau menciptakan Tuhan yang manusia. Kesejahteraan lagi susah juga kan sekarang. Nah, mungkin mereka akan memberikan kesejahteraannya lewat vaksin dan lain-lain kita nggak tahu. Dan yang hebatnya itu ya kita tidak, jadi udah di luar logika kita gitu. Iya sih benar juga. Dan mereka udah menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin ya jadi mungkin. Iya sih. Nah untuk Family Seeker gimana nih menurut kalian semua? Apakah ini sebuah teori konspirasi tapi simbol-simbolnya juga menyatakan itu ada gitu kan? Apakah semua kebetulan? Sebuah kebetulan. Ya, Memang segala sesuatu tuh yang terjadi di dunia itu ya dari yang Maha Kuasa, ya. bro. Nah, Tapi makanya intinya gini bro, intinya apapun yang terjadi ke depan ya kita harus pakai ini dulu Ya, ya. Kita harus pintar juga kan. Jadi jangan mau kita tuh dipakai oleh ya sebuah organisasi atau apa untuk melawan ini melawan itu kan. Ya kita harus pikirin dulu apakah ini baik atau bagus untuk kita bagaimana kan. Jadi harus ya berpikir. jadi gitu. Oke, guys, inilah cerita dari kita berdua. Teori konspirasi atau betulan, ya nanti kita lihat aja. Kalau memang suka dengan Video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe. dan tentunya juga di komen. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.